Oke, perkenalkan nama saya Clemente Benaya Raya, NPM 24064138110. Ini video untuk menjelaskan jawaban TP di part 1. Oke, jadi untuk soal-soalnya ini soal yang pertama, apa itu redundancy kalau salah. Ya, apa itu redundancy? Redundancy, redundancy itu kalau misalnya dalam konteks jaringan itu proses untuk menyediakan beberapa jalur lalu lintas data. Jadi kalaupun ada gagal, kalau misalnya satu suatu perangkat gagal, yang lain tuh bisa ngambil alih secara otomatis. Jadi ya kalau jadi lebih lebih reliable. Jadi kalau misalnya ada yang jalur utama itu rusak, saya pakai jalur alternatif. Terus ini sumbernya. Terus yang kedua itu spanning tree protocol dan jenis-jenis port roles dalam STP. Spanning tree protocol itu protokol yang digunakan untuk mencegah adanya loop dalam topologi jaringan akibat redundansi. Kan kalau yang tadi redundansi itu kita siapin beberapa jalur kan. Cuman kalau misalnya di jalurnya karena siapin beberapa jalur itu kalau bisa ada loop. Nah, ini tuh spanning tree protocol STP itu buat mencegah ada loop itu. Nah, mastiin bahwa cuma ada satu logical path, logical antara koneksi dan blokir redundant path yang menyebabkan loop. Tujuannya untuk menciptakan topologi layer 2 yang bebas loop kayak tadi. Ada 4 jenis port. Peran-perannya diputuskan berdasarkan bridge protocol data unit yang diperlukan antar switch. Portnya itu ada root port. Ini tuh root pada non root bridge dengan biaya jalur terendah ke root bridge. Ini yang cuma ada satu root port di setiap switch. Terus designated port ini jalur terendah ke root bridge dari jaringan yang terhubung padanya. Ini alternate port. Ini tuh berada dalam satu pemblokiran untuk mencegah loop dan tidak berpartisipasi dalam perusahaan frame. Jadi ini yang tadi yang jalur alternate itu. Terus disable port ini nggak berpartisipasi dalam spanning tree protocol dan nggak meneruskan frame karena dimatiin secara administratif. Dan ini sumbernya. Oke, terus ini yang ketiga tuh STP rules. Sebenarnya saya nggak terlalu ketemu kayak STP rules yang waktu itu apa, saya Google juga. Jadi ini kayak yang saya dapetin, utamanya sebenarnya dari sini sumber yang ini. Kayak berapa peraturan-peraturan yang harus diikuti dalam menerapkan spanning tree protocol. Yang pertama itu setiap root dari root bridge atau switch harus dalam mode forwarding, kecuali jika ada port yang soft loop. Terus yang kedua, root port harus diatur ke mode forwarding, root dari designated switch harus diatur ke mode forwarding, dan port-port yang tersisa dari smooth switch harus diatur ke mode blocking. Dan ini tuh perlu catat bahwa ini cuma untuk port yang terhubung ke bridge atau switch lain. Ini sumbernya. Terus ini BPDU, fungsi BPDU guard. BPDU itu kan kalau salah ada di sini juga ya. Bridge Protocol Data Unit. Nah, BPDU guard itu atau Bridge Protocol Data Unit guard itu fungsi untuk melindungi topologi STP dan root bridge dari root switch. Nah, ini tuh fitur yang mempertahankan topologi layer 2 terhadap ancaman terkait BPDU dan dirancang untuk melindungi jaringan switching. Ini terus diaktifkan pada port yang harusnya ngambil BPDU dari perangkat yang terhubung. Berarti yang tadi yang alternate port itu kan. Nah, ketika support dengan BPDU guard yang dikonfigurasi melalui BPDU, fitur tersebut, berarti BPDU guard ini segera menaktifkan port dengan menempatkan ke status R disabled. Nah, untuk menghindari kemungkinan terjadi bridging loop, BPDU guard memblokir interface, jadi interface sebagai tindakan pencegahan. Mekanisme itu digunakan untuk menjauhkan pengaruh eksternal dari domain spanning tree. Dan ini sumbernya. Terus yang kelima itu jelasin apa itu Ether Channel dan skenario di mana Ether Channel tidak disarankan untuk digunakan dan kapan sangat penting. Ini Ether Channel itu bentuk dari link aggregation yang akan menggabungkan beberapa posisi ke dalam satu atau lebih logical Ether Channel link. Ether Channel ini tidak bisa diimplementasikan jika persyaratan atau kriteria antar interface fisik yang digabungkan tidak terpenuhi. Agar apapun Ether Channel sebetulnya memiliki konfigurasi yang sama. Berarti tipe yang termasuk interface-nya sama, duplexnya sama, speed-nya sama, konfigurasi VLAN yang sama, mode switch portnya sama. Eh, ini sebenarnya yang saya mau kayak menjawab bagian tidak disarankan itu yang bagian ini sebenarnya sih karena kayak lebih ke tidak yang saya ketemuin itu tidak disarankan itu ketika ya emang syarat-syarat ini itu tidak terpenuhi. Nah, pentingnya itu ketika dalam dua skenario utama. Yang pertama itu untuk mengatasi keterbatasan bandwidth tanpa peningkatan hardware.
Ya, kayak kalau kita menggabungkan beberapa link dengan Ether channel tuh kita bisa meningkatkan total bandwidth. Terus memanfaatkan link redundant yang tadi, yang redundant yang diblokir STP. Kalau dalam pengaturan jaringan tradisional, STP itu memblokir link redundant untuk menghindari loop layer 2 yang kayak tadi itu kan. Nah, kalau Ether channel itu solusinya em, semua link yang digabungkan diperlakukan sebagai satu link logis tunggal apa, oleh STP sehingga tidak ada link yang diblokir. Yang memberikan tiga keuntungan utama. Jadi yang tadi kan semua yang digabung itu dianggap sebagai satu. Jadinya bandwidth-nya meningkat, redundancy-nya meningkat, dan ada load balancing. Terus ini sumbernya. Oke, terus ada PAGP dan LCP dan mode-mode yang digunakan. Nah, PAGP itu protokol yang punya Cisco yang bantu dalam penggunaan pembuatan Ether channel. Cara kerja itu ketika link Ether channel dikonfigurasi pakai PAGP-nya itu dikirimkan antara port yang mendukung Ether channel untuk mengasosiasikan pembentukan channel. PAGP itu memungkinkan switch untuk mempelajari identitas rekannya yang mendukung PAGP dan kemudian secara dinamis membagi port-port yang dikonfigurasi serupa ke dalam satu channel logis atau aggregate port. Nah, mode-mode itu ada auto sama desirable. Dalam mode auto, itu semua interface ditempatkan dalam status negosiasi pasif. Jadi, membalas paket agregasi port yang diterima meskipun tidak memulai negosiasi PAGP. Kalau dalam mode desirable, dalam status negosiasi aktif. Jadi kalau misalnya negosiasi dengan interface lain itu dimulai dengan mengirimkan paket agregasi port. Berarti di sini ini nggak ada memulai yang auto, terus yang ini tuh kita yang mulai gitu. Terus link aggregation control protocol atau LCP itu eh, link bagian dari spesifikasi IEEE 802.3d. Ini protokol standar untuk agregasi link internet. Cara kerjanya sama kayak PGP, cuman mode-mode yang berbeda. LCP itu otomatis ngedeteksi konfigurasi link mana yang harus dikelompokkan bersama, mengurangi pengaturan manual dan menghindari kesalahan. Terus juga monitor link anggota untuk memastikan mereka bekerja dengan baik dan menghapus link yang rusak secara mandiri. Mode-mode LCP itu yang aktif dan pasif. Kalau aktif itu eh, kalau aktif mode berarti dalam ditempatkan dalam status negosiasi aktif, itu negosiasi dengan port lain dimulai dengan bertukar paket LCP. Kalau dalam pasif, negosiasi pasif berarti port membalas paket membalas ada paket LCP yang diterima tapi tidak memulai LCP. Terus ini sumbernya. Nah, ini sebenarnya saya nggak terlalu yang nomor 7 tulisan skenario konfigurasi terchannel yang menggunakan LCP, situasi di mana dua switch dengan beberapa jalur terhubung. Ini ya nggak, saya nggak terlalu, ya saya nangkepnya itu buat kayak ya use case gitu. Jadi ini kayak topologi itu anggap ada dua switch, kita pakai port F101 dan F102 di switch satu, terus switch satu lagi yang SW doang itu ini aktif, ini yang pasif, ini F101 F102 juga. Ini kabelnya itu dari di switch ini, oh sorry, kita kayak dari switch ini ke switch ini itu pakai kabel satu, di yang F101 yang F102 tuh pakai kabel dua. Nah, terus yang switch satu ini kita konfigurasiin ke mode aktif. Kayak ini komen-komennya. Terus yang switch 2-nya kita konfigurasiin ke mode pasif. Berarti kalau yang mode aktif tadi ini kan yang memulai pertukaran paket LCP ya. Berarti di sini switch satu yang mulai, terus ini switch 2-nya yang pasifnya. Terus ini konfigurasi interface-nya sama ini konfigurasi interface-nya ini di switch satu sama ini di switch 2. Jadi ini tuh tujuannya supaya kalau misalnya antara kabel ini ada yang rusak, berarti kalau antara ini kan soalnya kalau nggak salah terdapat dua switch dengan beberapa jalur terhubung. Jadi kalau misalnya ada yang misalkan jalur menggunakan kabel yang ini ada masalah atau gimana gitu masih bisa pakai kabel yang dua. Seperti layaknya yang CP dan Dedadensi itu. Dan ini sumbernya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.